Oke, teman-teman semua, welcome back to Bostep. Hari ini saya akan sharing tentang widget Sizebox. Jadi, apa itu widget Sizebox? Sizebox itu digunakan untuk membuat box imajiner atau tidak terlihat dengan ukuran tertentu. Dan juga, Sizebox ini digunakan untuk memberikan ukuran terhadap sebuah widget yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, fungsi dari Sizebox ini adalah untuk memberikan jarak antara widget yang satu dengan widget yang lainnya. Untuk itu, kita langsung aja. Silakan kalian buka Visual Studio Code kalian, kemudian kita buat project-nya, klik View, Comment Palette, kemudian Flutter New Project, kemudian pilih Application, dan tentukan folder penyimpanannya. Di sini saya buat project Flutter, select, kemudian kita beri nama project-nya, misalkan latihan Sizebox. Enter. Oke, silakan tunggu sampai template dari Flutter-nya selesai. Oke, kalau sudah selesai, silakan hapus semua dulu. Kita mulai dari awal seperti biasanya. Kemudian delete. Ketikkan STL atau stateless widget. Enter. Kemudian kasih namanya my app. Oke, untuk return-nya kita kasih material app. Kemudian home scaffold. Oke, kemudian app bar untuk title-nya kita kasih teks latihan size box shift ALTF supaya rapi. Kemudian di bawah app bar itu kita kasih body. Di body kita kasih widget center. Dan di dalam widget center ini kita kasih kolom agar widgetnya tersusun ke arah bawah. Kemudian di dalam kolom kita kasih dua buah teks ya, atas dan bawah. Misalkan children teks, misalkan belajar Flutter bersama Bostep. Semangat. Oke, kemudian untuk teks yang kedua, hari ini kita belajar. Box. Mantap. Kita aja ya. Oke. Kemudian add counts kalau masih ada yang kriwel-kriwel. Kalau udah kita save. Nah, di sini kita coba jalankan dulu ya. Silakan pilih emulatornya. Kemudian pilih emulator yang teman-teman miliki. Misalkan ini saya. Kemudian klik run dan juga start debugging. Silakan tunggu. Oke teman-teman semua, setelah jalan teman-teman bisa lihat. Sekarang kita rapikan pada bagian app bar-nya, kita beri warna biru dan juga hilangkan debug mode-nya ya. Pada bagian app bar
kita kasih background color colors.blue.set 300, dan juga kita hilangkan debug mode-nya. Show debug check mode banner, kita kasih false. Kemudian kita save, lihat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi sizebox ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi, sizebox digunakan untuk membuat box imaginer yang tidak terlihat dengan ukuran tertentu. Nah, misalkan di sini kan teksnya atas bawah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat juga dia begini ya. Nah, kalau kita mau kasih sizebox, misalkan di dalam teks ini, kemudian kita klik wrap with sizebox. Oke. Nah, di dalam sizebox ini, misalkan kita kasih width atau lebarnya itu misalkan 150. Nah, maka teksnya bisa jadi begini, teman-teman. Karena di dalam widget teks ini dia dibungkus dengan sizebox ukuran 150. Misalkan kita jadikan 200. Nah, jadi dia itu ada jaraknya, teman-teman. Jadi ada jaraknya di dalam sizebox ini. Kemudian yang kedua, sizebox digunakan untuk memberikan ukuran terhadap widget yang ada di dalamnya. Oke. Dan juga memberikan jarak antar widget. Nah, ini misalkan gini ya. Ini kan lebarnya, sekarang coba tingginya. Height misalkan 200. Nah, jadi dia ada lebarnya 200 dan juga tingginya 200, teman-teman. Oke. Nah, jadi dia kelihatan seperti tidak ada apa-apa atau tidak terlihat ya, imaginer, dengan ukuran tertentu. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman kemarin belajar tentang kontainer, sebenarnya teman-teman bisa juga jadikan kontainer di sini, misalkan wrap with container, dan juga misalkan kasih width-nya 200 dan height-nya 200. Kita lihat apa yang terjadi. Zip ALTF, save. Nah, ternyata sama aja, teman-teman. Tapi kenapa kita harus menggunakan sizebox? Jadi jawabannya adalah di sizebox itu kita hanya menggunakan atau kita hanya butuh dengan lebar dan tingginya aja. Sedangkan di kontainer, sini kalau kita lihat, itu isinya atau parameternya ada banyak, teman-teman. Ini ada decoration, ada tinggi, lebar, dan lain-lain. Nah, jadi alasan utama mengapa kita pada saat membuat aplikasi itu, apa yang benar-benar kita butuhkan, maka itu yang kita pakai adalah untuk memaksimalkan atau menghemat penggunaan memori, teman-teman. Jadi aplikasi teman-teman itu nanti berjalan lebih cepat. Oke. Nah, di sini misalkan di kontainer ini kita hapus width dan height. Ini save. Sama aja ya, teman-teman. Nah, tapi kalau mau lihat, misalkan di sini kasih color .amber, save. Nah, di kontainer ini dia ada warna dan lain-lain ya. Sedangkan di sizebox dia nggak ada. Tuh, tidak ada ya, teman-teman. Oke,
Kalau masih ada kriwel-kriwel ini, kita kasih cons. Sip. Nah, kemudian yang selanjutnya kita kasih height-nya 200. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat untuk memberikan jarak antar widget satu dengan widget yang lain. Oke. Nah, di sini misalkan di dalam kolom kita kasih row. Kemudian di dalam widget row kita kasih container. Child dulu ya teman. Row children. Kemudian kita kasih container. Ini kontainer 1 ya, kita buat lagi kontainer. Ini kontainer yang 2. Nah, di kontainer 1 misalnya kita kasih height-nya 100 dan width-nya 100. Kita copy aja. Di kontainer kedua kita samakan. Oke, untuk color-nya misalkan colors.blue dan kontainer keduanya colors.green misalkan. Kita save, lihat apa yang terjadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan mepet-mepet ya teman-teman antara kontainer yang warna amber dan juga kontainer yang ada di row. Nah, disinilah gunanya dari size box yang untuk fungsi memberikan jarak antara widget satu dengan widget yang lainnya. Nah, di bawah kontainer yang warna amber ini bisa kita kasih size box. Height misalkan 20. Kemudian kita save. Ya, sekarang dia sudah memiliki jarak 20. Oke. Nah, ini kan mepet yang kontainer ini. Nah, di sini misalkan di row ini pada bagian yang awal, berarti di atas kontainer warna biru ini kita kasih size box. Yang tadi kan height untuk tinggi, sekarang kita kasih width. Misalkan kita kasih jaraknya atau lebarnya itu misalkan 40. Save. Oke. Sekarang dia memberi jarak sebesar 40 lp pada bagian sisi kiri. Yang tadi pada sisi atas ini, atau height. Ini width. Nah, tapi size box ini kan nggak kelihatan teman-teman. Nah, inilah fungsi dari size box. Nah, misalkan antara biru dan green ini kalian mau kasih jarak juga. Berarti antara kontainer warna biru dan juga warna green, di antaranya kita kasih size box. Misalkan kita copy aja. Copy. Kita taruh di sini. Misalkan jaraknya misalkan 30. Save. Oke, teman-teman. Gampang banget ya. Jadi ini adalah materi size box kita. Silakan ulangi lagi supaya teman-teman tambah paham. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bagi teman-teman yang belum agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.